Livia tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema di kondominiumnya yang kosong. Kamu terdengar seperti pelacur. Dan kau terdengar seperti orang tua mesum yang membeli dari pelacur. Maisha memutar matanya. Seorang pelacur, betapa kekanak-kanakan. Aku harus dianggap sebagai pengawal kelas atas. Aku terkejut kau menghubungiku lagi. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kau menghubungiku dengan tugas? 2 tahun lalu. Aku tidak yakin. 2 tahun yang lalu, kamu menghilang secara misterius dari muka bumi. Aku masih marah karena bahkan aku, peretas papan atas negara ini, tidak dapat melacak seseorang yang lemah sepertimu. Maisha dengan sengaja membual tentang statusnya. Tapi dia terutama lebih marah mengingat pengembalian uang kliennya untuk pertama kalinya dalam hidupnya karena saat itu dia tidak berhasil atas misinya untuk menemukan Livia. Ketika seluruh dunia mencari Livia, dia tiba-tiba menghilang dan tidak ada yang tahu mengapa. Setelah dipermalukan dan dibawa ke titik terendahnya, Livia meninggalkan kota. Bahkan ketika kekuatan peretas dan penyelidik top negara digabungkan, mereka masih tidak dapat menemukannya. Banyak orang berkumpul dengan harapan menemukan lokasinya. Hadiah untuk kepalanya sangat tinggi, 50 juta tepatnya. Tio Brahmantio adalah orang yang mendanai paruh pertama dari 50 juta, dan sisanya anonim. Tetapi kebanyakan orang menduga itu adalah sosialita yang marah yang ingin melihat ratu mereka yang dicopot jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Setelah 2 tahun yang panjang, tidak ada harga di kepalanya lagi. Kemarahan Tio telah mereda dan setelah banyak diyakinkan dari keluarga Brahmantio dan tetua, dia akhirnya menarik kembali uangnya. Melihat raja telah mengundurkan diri, para sosialita lainnya menghentikan pendanaan untuk kepala Livia. Dalam kurun waktu seminggu, dia bukan lagi seorang wanita buronan di dark web. Kali ini, aku punya tugas yang sangat penting. Percayalah, ini bukan suatu yang kecil. Livia mencaci dirinya sendiri mengingat masa lalunya yang bodoh. Dia dulu begitu pahit dan mengerikan bagi Marissa, bukan karena dia tidak pantas mendapatkannya. Dalam beberapa hal, Livia menyesali menghujani Marissa. Ketika dia seharusnya mengarahkan kemarahannya pada Tio Brahmantio, juga dia butuh 2 arah untuk menipu, dan dia telah keliru dengan memfokuskan terlalu banyak waktu di satu sisi. Aku adalah bocah manja dan pemarah. Sepanjang tahun aku haus akan darah dan kehancuran Marissa. Aku terkejut kamu berdiri di sisiku. Livia memikirkan kenangan buruk yang tidak ingin dia munculkan kembali. Dia telah tenggelam ke lautan keputusasaan ketika dia melihat Marissa terbungkus dalam pelukan Tio Brahmantio. Dia mencoba melakukan apa saja untuk menghancurkan pasangan itu dan di sepanjang jalan, dia menghancurkan dirinya sendiri. Seperti yang selalu saya katakan, parfum khasmu adalah kekayaan yang luar biasa. Siapapun dengan aroma itu akan selalu memiliki tempat yang aman di hatiku. Maisha tersenyum kering mendengar kata-katanya. Apakah dia benar-benar meragukan mengapa dia tinggal bersamanya? Wanita bodoh ini. Jika ada satu hal yang tidak akan pernah diakui Maisha, itu adalah fakta bahwa dia sebenarnya lebih peduli pada kesejahteraan Livia daripada uangnya. Dia adalah seseorang yang sangat istimewa baginya dan pada suatu waktu, dia adalah penyelamatnya. Tapi ada begitu banyak orang yang membayarmu untuk meninggalkanku. Livia dengan lembut berkata, tiba-tiba merasa sangat sadar diri. Maisha terdiam beberapa saat dan Livia mengira dia tidak mendengarnya karena dia begitu sibuk dengan permainan dalam gamenya yang lumayan keras. Setelah beberapa saat terdiam, dia berbicara. Tidak ada uang yang bisa membayarku untuk meninggalkanmu. Tidak setelah apa yang telah kau lakukan untukku. Suaranya muram dan lembut, tidak seperti orangnya yang keras dan ramah. Livia memiliki ekspresi lembut di wajahnya saat dia memikirkan masa-masa sulit yang dialami Maisha.
Ada periode waktu di mana pergelangan tangan Maisha dipenuhi dengan luka, matanya kusam, harapan sudah lama hilang dari hatinya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka yang mengerikan, sulit untuk mengenali pria yang telah menjadi dirinya. Awas astaga, kamu akan membuatku menangis jika kamu tidak berbicara. Maisha menghela nafas, suaranya menjadi sedikit emosional. Inilah mengapa dia tidak suka membicarakan masa lalu. Livia tertawa kecil. Melihatmu menangis akan bernilai miliaran. Dia bercanda, senyum kecil di wajahnya. Maisha duduk lebih tegak, matanya melebar karena kegembiraan. Tunggu, serius? Kamu akan membayarku miliaran untuk menangis? Aku akan menangis sebanyak yang kamu mau jika kamu membayarku sebanyak itu. Tidak, bodoh. Aku hanya bercanda. Livia terkekeh pada keinginannya untuk kekayaan instan. Wow, kamu tidak menyenangkan. Maisha cemberut. Dia benar-benar menganggap Livia serius. Selain itu, apa misi barumu kali ini? Dia menambahkan, mematikan game dan kemudian beralih ke monitor kedua komputernya. Livia menjadi lebih serius. Saya perlu laporan lengkap tentang van warna silver yang menabrak Maybach hitam di Jalan Anggrek. Selidiki latar belakang van, pemilik, plat nomornya. Setiap hal kecil yang bisa Anda temukan, laporkan kembali kepada saya. Maisha mengangkat alisnya pada tugas mengejutkannya. Berapa banyak yang bersedia Anda bayar? Livia tersenyum. Dia bahkan tidak ragu-ragu pada misi yang keras. Katakan harga Anda, saya bisa membayar apapun yang masuk akal. Dia bersandar di kursinya dan menatap keluar jendela besar di depannya. Uang bukanlah masalah baginya, tapi dia tahu Maisha bukanlah orang yang serakah untuk menuntut harga yang keterlaluan. 50 juta. Dia dengan belak-belakan berkata, ini mengejutkan Livia. 50 juta? Tingkatnya telah meningkat 200% sejak 2 tahun terakhir sejak dia menghubunginya. Harganya bagus untukku, tapi apakah kamu baik-baik saja Maisha? Apakah ada sesuatu yang perlu aku ketahui? Dia bertanya, mengeluarkan laptopnya untuk mengirim uang kepadanya. Maisha terdiam selama beberapa detik. Di tengah jentikan jarinya yang menenangkan pada keyboard dan ekspresi muramnya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku. Dia tergagap, tidak bisa berkata apa-apa. Ekspresi Livia melunak. Jangan memaksakan diri, aku baik-baik saja jika kamu tidak memberitahuku. Aku sudah mengirim uang untukmu. Dia diam-diam berkata, tahu akan butuh waktu baginya untuk terbuka. Maisha merasa bersyukur atas pendekatan damainya. Selama dia mengenalnya, dia tidak pernah menjadi tipe wanita yang memaksanya untuk mengatakan sesuatu. Ketika datang kepadanya, dia sabar dan baik hati. Karena Maisha secara pribadi telah menyaksikan kebaikan Livia yang tak tergoyahkan, kesannya terhadapnya selalu baik. Terlepas dari desas-desus jahat yang mengelilingi Livia dan hal-hal mengerikan yang biasa dia lakukan, Maisha akan selalu tetap setia padanya. Oke, aku akan memulai misimu sekarang. Itu akan selesai besok sore, katanya, sudah meretas kamera keamanan di lampu jalan. Baiklah, selamat malam, Livia berkata, menghela nafas pelan. Selamat malam, Livia. Dia mengakhiri panggilan dan mulai membenamkan dirinya ke dalam tugas. Setelah panggilan berakhir, Livia mengirimi rubitan detailnya, tetapi dia tidak memasukkan label harga yang besar pada misi tersebut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.